Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmas Barlinti dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta dengan NIM 10142401008. Dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS mata kuliah Teologi Islam. Dosen mengampu Bapak Rohendi SAG MIKOM MA MUD. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan secara kronologis apa yang menjadi penyebab pertama munculnya perbedaan pandangan dalam teologi dalam Islam, serta hal-hal apa saja yang menjadi isu polemik teologis pada masa awal-awal sejarah Islam. Nah, jadi awal mula munculnya perbedaan pandangan teologi dalam Islam yaitu tidak lepas dari persoalan politik yang terjadi, terkhususnya setelah wafatnya Rasulullah SAW, khususnya setelah terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Nah, perbedaan pandangan ini menimbulkan perpecahan tentunya. Dan perpecahan serius ini dimulai pada saat Perang Siffin ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menolak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan terjadilah peristiwa tahkim atau perundingan. Nah, keputusan Ali yang menerima tahkim tersebut itu membuat sebagian pengikutnya keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Kemudian membentuklah kelompok baru yaitu Khawarij yang pemikirannya itu ekstrim dalam pemahaman agama dan politik, sehingga kelompok Khawarij ini bahkan kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Selain itu, kemudian muncullah pula kelompok Syiah yang beranggapan bahwa hanya Ali dan keturunannya yang berhak menjadi penerus kepemimpinan Nabi. Nah, kemudian perbedaan pandangan ini berkembang menjadi berbagai cabang Syiah seperti Gulat, Zaidiyah, Ismailiyah, dan Isna Asy'ariyah. Nah, selanjutnya muncul pula aliran-aliran teologis dan filosofis seperti Mu'tazilah yang mengedepankan pemikiran yang rasional gitu, serta aliran ahli kalam seperti Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian semuanya itu membuka pintu perpecahan yang lebih luas di kalangan umat Islam yang juga dipengaruhi oleh bid'ah dan penyimpangan doktrin yang terus-menerus hingga zaman sekarang gitu. Nah, selanjutnya apa saja hal-hal yang menjadi isu polemik yang terjadi pada masa awal sejarah Islam? Ada beberapa hal yang menjadi isu polemik yang terjadi pada masa awal sejarah Islam. Salah satunya yaitu tadi tentang kekhalifahan atau kekuasaan. Jadi banyak perdebatan-perdebatan yang terjadi pada masa awal sejarah Islam itu. Mereka memperdebatkan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah. Terus hal apa saja yang bisa menjadi memungkinkan mereka menjadi khalifah gitu. Terus yang pada akhirnya pemikiran dan perdebatan itu memunculkanlah aliran atau kelompok Khawarij dan kelompok Syiah, yang mana kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang keluar dari barisan pengikut Ali bin Abi Thalib. Kemudian Syiah ini adalah pengikut Ali atau lebih ke Ahlul Bait, yang mana Syiah ini berpendapat bahwa kepemimpinan selanjutnya yang berhak melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat adalah dari garis keturunan Nabi gitu. Kemudian ada juga isu polemik yang terjadi pada masa awal sejarah, yaitu tentang qada dan qadar, yang mana perdebatan tentang qada dan qadar ini menimbulkan kemudian melahirkan aliran-aliran, yaitu aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan. Jadi segala sesuatunya sudah
atur oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Manusia itu berhak memilih dan menentukan mau berbuat seperti apa gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu berikan masing-masing dalil Al-Quran yang mendasari pandangan teologis antara penganut paham Jabariyah dan Qadariyah dalam memahami masalah kodo dan qadar. Nah, jadi ada beberapa dalil Al-Quran yang mendasari pemahaman aliran Jabariyah ini. Tapi sebelum kita ke dalil, kita harus paham dulu apa aliran Jabariyah itu. Jadi, aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak dan perbuatan sendiri. Jadi, semuanya sudah ditentukan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibaratkan manusia itu seperti dipaksakan oleh kehendak Allah gitu. Ibaratnya seperti wayang yang dikendalikan oleh dalangnya gitu. Dalil yang pertama itu ada dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, yang mana ayat ini berbunyi inna kulla syai'in khalaqana biqadari, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ketentuan qadar. Di ayat ini dipahami Jabariyah sebagai bukti bahwa seluruh kejadian termasuk perbuatan manusia itu sepenuhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Nah, kemudian ada juga dalil yang menyebutkan dan mendasari aliran Jabariyah ini, yaitu tentang kehendak manusia untuk tunduk pada kehendak Allah. Dalilnya terdapat dalam Quran surat At-Takwir ayat 29, yang mana ayat ini berbunyi wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, yang artinya padahal kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila telah dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu tidak mempunyai kehendak terkecuali sesuatu itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalil-dalil Al-Qur'an yang mendasari pemahaman aliran Qadariyah. Ketika tadi aliran Jabariyah itu manusia itu semuanya dikendalikan atau sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka di aliran Qadariyah ini menekankan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas, mampu menentukan perbuatannya sendiri dan bertanggung jawab penuh atas amalnya. Dalil yang pertama ada dalam Quran surat Al-Insan ayat 73. Inna hadayna sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi ayat ini artinya itu sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kehendak dan bertindak. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Maksudnya manusia itu berhak memilih dan berhak menentukan dia akan menjadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Ibaratnya manusia itu akan menuju jalan yang benar atau dia akan tetap atau memilih ke jalan yang salah gitu. Nah, kemudian dalil yang selanjutnya ada dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 8, 7 sampai 8. Ayatnya berbunyi fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi artinya itu barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi maksud ayat ini adalah ketika manusia mengerjakan sesuatu kebaikan, maka dia akan kebaikan sekecil apapun maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, begitupun sebaliknya, ketika manusia itu mengerjakan suatu kejahatan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan dosa. Kemudian, dalil yang terakhir itu terdapat dalam potongan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum ketika mereka hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi misalkan contohnya itu ada manusia yang miskin, tetapi dia berusaha berikhtiar mencari rezeki. Kemudian karena dari usaha itu sendiri, maka Allah mengubah dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya karena dia berikhtiar dan berusaha gitu. Begitupun sebaliknya, ada orang yang memang dia miskin tetapi kerjaannya itu kayak rebahan, tidak mau berusaha gitu, maka Allah pun tidak akan merubah dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, karena semuanya tergantung pada diri mereka sendiri gitu. Jadi pada intinya nasib manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu bagaimana pandangan kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah menjabatani diskursus kaum Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah qada dan qadar. Hal ini ada dua permasalahan atau dua pandangan yang berbeda, yaitu tentang Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu tidak punya pilihan, semuanya itu dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qadariyah itu menganggap bahwa manusia itu sepenuhnya bebas. Allah tidak ikut andil dalam perbuatan manusia. Kedua-duanya ini merupakan pemikiran yang sangat ekstrim. Maka hadirlah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai jalan tengah untuk menjabatani dua pandangan yang berbeda ini. Nah, menurut Asy'ariyah bahwa Allah berkuasa atas segalanya, tetapi manusia tetap punya pilihan dan tanggung jawab. Asy'ariyah lahir dengan konsep kasabnya atau perolehan, bahwa Asy'ariyah ini menyatakan bahwa Allah yang menciptakan perbuatan, tetapi manusia yang memilih perbuatan tersebut. Contohnya, misalkan Allah menciptakan kemampuan dan peluang untuk manusia berkata jujur atau bohong. Nah, manusia ini yang memilih mau berkata jujur atau bohong gitu. Jadi manusia itu tetap bertanggung jawab, tetapi kekuasaan Allah tetap yang paling tinggi. Terus yang kedua itu pemikiran Maturidiyah. Pemikiran Maturidiyah ini lebih bebas lagi dari pemikiran Asy'ariyah, yang mana mengatakan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada manusia. Dengan kemampuan itu manusia betul-betul melakukan perbuatannya. Contohnya, Allah memberi tenaga dan akal. Terus manusia itu yang benar-benar menggerakkan tangannya untuk memberi sedekah atau mengambil barang orang lain. Jadi ibaratnya Allah itu memberi tenaga dan akal kepada manusia, tetapi manusia tetap memiliki pilihan akan menggunakan tenaga dan akal itu untuk suatu kebaikan atau suatu kejahatan gitu. Jadi Allah tetap menciptakan kemampuan dan aturan hidup, tetapi manusia yang memilih dan menjalankan mau seperti apa dan mau memilih yang bagaimana. Lalu bagaimana Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menjabatani dua pandangan yang berbeda itu, yaitu bahwa Jabariyah mengatakan bahwa manusia itu tidak punya pilihan. Asy'ariyah dan Maturidiyah menjawab manusia tetap memilih. Terus Qadariyah berkata bahwa Allah itu tidak mengatur perbuatan manusia, bahwa ini menganggap bahwa manusia itu mempunyai kebebasan tetapi tidak diatur oleh Allah gitu. Kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah menjawab bahwa Allah tetap mengatur dan menciptakan, tetapi manusia yang menjalankan.
Nah, hasilnya bahwa Allah tetap maha berkuasa, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana kaum Mu'tazilah memahami posisi akal dan wahyu dan keadilan Tuhan. Nah, yang pertama Mu'tazilah memahami akal. Jadi Mu'tazilah ini menempatkan akal sebagai otoritas tertinggi dalam memahami kebenaran. Nah, Mu'tazilah ini berpandangan bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruknya secara mandiri tanpa harus menunggu wahyu. Kemudian, akal wajib digunakan terlebih dahulu untuk mengetahui atau untuk mengenal Tuhan, kewajiban manusia, dan nilai moral. Terus, jika sebuah wahyu tampak tidak atau sebuah teks wahyu itu tampak tidak rasional, maka akal menjadi penentu cara menafsirkannya. Jadi kesimpulannya bahwa akal adalah alat utama dalam memahami agama dan moralitas. Kemudian pandangan Mu'tazilah mengenai wahyu. Jadi wahyu itu tetap penting, tetapi fungsinya lebih sebagai pelengkap akal, bukan menggantikan akal. Jadi wahyu ini memberi informasi tentang hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal, seperti tata cara ibadah, perincian syariat, pahala, dan siksa. Kemudian, wahyu ini tidak boleh bertentangan dengan akal, sebab menurut mereka Tuhan yang memberi akal dan Tuhan yang memberi wahyu, maka keduanya itu pasti selaras gitu. Jadi jika tampak bertentangan, maka teks wahyu harus ditafsirkan secara kiasan atau metaforis. Jadi kesimpulannya bahwa wahyu dipahami melalui akal menjadi filter atau filter utama untuk menafsirkan wahyu. Nah, kemudian pandangan Mu'tazilah mengenai keadilan Tuhan. Jadi keadilan Tuhan atau al-adl adalah pilar utama teologi Mu'tazilah. Jadi Tuhan itu mustahil berbuat zalim karena zalim adalah sifat kekurangan. Kemudian Tuhan tidak akan menghukum manusia tanpa kesalahan, sebab itu tidak adil. Untuk menegakkan keadilan Tuhan, Mu'tazilah menegaskan bahwa manusia memiliki kehendak bebas penuh agar manusia layak diberi pahala atau hukuman. Kemudian kejahatan itu bukan diciptakan oleh Allah, tetapi hasil pilihan manusia sendiri. Tuhan wajib melakukan yang terbaik bagi hambanya. Ini merupakan prinsip al-salah wal asal. Kesimpulannya, agar Tuhan tetap adil, manusia harus memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Nah, soal yang terakhir yaitu nomor 5, bagaimana menurut pandangan Anda tentang qada dan qadar dan takdir? Nah, menurut saya, qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi, sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir. Nah, kemudian qadar. Qadar itu menurut saya adalah cara menjalankan ketetapan tersebut gitu. Jadi, misalkan contohnya, Allah telah menetapkan seorang bayi atau seorang anak itu lahir pada waktu tertentu, hari tertentu, tanggalnya, bulannya, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian ketetapan tersebut tidak akan mungkin terjadi, maka adanya qadar. Qadar itu adalah cara atau pelaksanaan terhadap ketetapan tersebut gitu. Jadi karena tadi Allah telah menetapkan seorang bayi lahir pada waktu tertentu, maka qadarnya adalah ada seorang ibu yang telah mengandung selama 9 bulan kemudian melahirkan pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya takdir. Menurut saya takdir itu adalah rencana Allah dalam aspek rencana Allah yang telah Allah tetapkan dalam aspek kehidupan seperti rezeki, umur, dan segala macamnya. Tetapi takdir ini tidak meniadakan usaha manusia. Jadi
Misalkan contohnya, Allah telah mentakdirkan seorang anak menjadi dokter, tetapi untuk mencapai takdir tersebut, seorang anak itu harus belajar, harus sekolah kedokteran untuk bisa mencapai takdirnya sebagai dokter gitu. Jadi takdir itu adanya juga karena bisa terlaksana atau bisa tercapai juga karena adanya usaha dari manusia itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan untuk menjawab pertanyaan mata kuliah teologi Islam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.